Apa kamu mantau ayo? Mama. Mama kata wesnya tadi, kata wesnya tadi, aku tadi nganeng alangkah di mak jemu tadi pecancongan. Karena wesnya jemu beriman, dia didengar ambek buruk walaupun jemu pecancong, dia ngakui kesalahan dia, katanya tadi. Mana kambing kita tuh katanya diucul kau senginya lamiseng di badan jemu. Lamiseng pula di kaki linya berdadak. Alangkah di mak pula aku ngani ngeteng top salah kita. Mama nula kita kita sembelih saja kita. Sebagai kaparat. Arti kaparat itu pembersih. Ya, arti kaparat itu pembersih kedimak jema. Nah kita sembelih katanya kita age ka ange jema. Mudah-mudahan jema senang dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Pacak dia kira-kira itu. Kambing tadi pacak dia. Boleh dia kira-kira. Boleh kan? Karena binatang tadi dia keruan dia berpikiran nyalat. Sebaliknya itulah pula. Misalnya ayo yor misalnya. Ayo yor ngina ibaratnya siapa yang ngina kakak nih pokoknya gawe jadi dia kenang tuh lah. Misalnya contoh ini kan. Contoh kan datanglah ponaan tadi kan ngomonglah ayo nih tadi ngeponaan tadi katanya nak bapang dengan ya ladi dinian pokok ngasih aku lah maluan pokok lah kemalu kita nih lah neman mana di dusun dia je meluang lah neman mana pula mama nak kira-kira bak kabane kita sembelih boleh dia boleh dia kita sembelih nak kita ageka ngejemu baca dia lah dia kira-kira yang jelas di dekat berge. Nah, cupingnya AGK angesianu tadi kan, tangannya AGK angesianu tadi. Jelas manut itulah mati, cuma dindak pula terbuang pula. Artinya apa? Kita ini kalau kita didengguna ke akal dan pikiran kita ini lebih rendah daripada binatang. Binatang itu luar biasa berharganya. Nyayor namakai tai. Tai ayam dimakan gala ketika kita makan di belakang ini apa namanya? Di rumah aja sedekah ke bot ngepuput tuh yo. Artinya saking bergenya kuku tuh ngeka di pelamban tuh masih berge. Masih kamu kilam boleh. Dia tahu puasa murah. Sengenya dagel boleh kan? Teka tainya berge kan dia menyayornya lah dia. Tai kita berge dia. Nah, alamin alhamdulillahillazi akrama bani adam as-sairil makhluqat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim faman yuridillahu ay yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Yang saya hormati yaitu ketua masjid beserta jajarannya, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati yaitu ketua majelis taklim bersinar Yunda kami Wiwi. Yang saya hormati BBan Ayu gagalinya orang tua kami tanpa terkecuali. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan maupun batin sehingga dapat melaksanakan aktivitas ibadah, selalu berharap redha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, di usia kita yang sampai saat ini ya kita labana bercucung bahkan bercicit,
kita selalu dalam menghadapi kehidupan kita ini, sesulit apapun cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengedepankan yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Sesulit apa baik kehidupan kita selalu menyerahkan diri, cukuplah hanya Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita, jangan ada yang lain. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai usia kita sampai saat ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan hingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid ini, tidak lain adalah ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan karunia kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, ia akan diberikan keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengenal kita. Ini banyak nih aku baik dapat ngomongka aku anggau. Ngaku kita kenal ngagi Presiden Jokowi. Kenal dia kamu nge Jokowi? Bu, kenal dia? Hanya Jokowi belum tentu kenal ngaki. Kenal dia dengan Allah. Kenal dia dengan Allah? Kenal, akan tetapi Allah belum tentu kenal dengan maka inilah jalan kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijamin ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menitipkan kepada para malaikat, maka dijamin apa yang telah kita ucapkan salam kita itu dibalas kebajikan 10 kali lipat. Maka mari kita mengawali acara ini, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, ya sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil. Pergi ke pasar beli kuini kanek makanan burung kenari, alang kelemah aku ke dusun ini, ibu-ibu pintar cantik bak bidadari surga. Nah, kalau di hadapan Allah ibu bapak adalah bidadari surga tuh dibeda-bedakan, ya, selalu cantik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah hari ini, ya. Tadi aku aska urung pula, Bu. Aska pas jemu khotbah pas na kedua encaur kata degase. Encaur ni degas naji ke orang pula. Cuman kalau kita terkesan bingung, ada acara yang itu berbentuk kebajikan, maka yakin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas pula itu tadi kang khotbah kedua kan, khotbah kedua itu kan kita membaca salawat. Setelah salawat kebersamaan itu, maka kita dituntut untuk berdoa kita masing-masing. Ini banyak kadang-kadang selawat saja yang di Quran. Pada waktu tadi langsung aku minta, ya Allah, jika aku mohon gede kalau hujannya, aku nak ke Bandar Haji, aku ingin berdakwah. Cuman syukur alhamdulillah
tadi genyai-genyai dikit berangkat sini, rupanya sampai ke atau apa namanya Perandunan atau Udem Gapura atau Goragong kase di sini di hujan gintik be. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini aku akan menyampaikan tausiah yaitu tentang hati. Ada gala hati kita? Ada gala hati? Akan tetapi hati yang kita miliki ini sama tetapi berbeda suasana. Ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang hatinya risau, ada yang dia mungkin dia beribut-ribut kecil, ada yang dia pening liana, macam-macam. Akan tetapi semua itu saya doakan apapun permasalahan daripada hati yang sedang kita alami, itu adalah sebuah proses pendewasaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu nggak bapak di sini, yakin aku hatinya plong, hatinya selalu berbahagia walaupun suasana dunia mungkin ada sedikit dalam kesusahan. Jadi selalu senantiasa bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebutkan di dalam Al-Quran itu fi qulubihim maradan bazadahumullahu maradan. Jadi di dalam hati kita ini diinjak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Maka hati ini adalah sebuah penghulu, sebuah komandan dalam diri kita ini untuk melaksanakan segala sesuatu itu tergantung dalam hati kita. Nah, sesungguhnya kita ini makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa itu? Surat At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadza baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radatna wasfala safilina illa alladhina amanu wa lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Jangan kalau ditanyakan surat apa? Enta ustaz tadi pokok kemuncang. Pokok ten dulu itulah aku dek ruan pokok. Jadi Wattini waz-zaituni. Jadi kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Nah, dalam diri kita ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu jasad, yang kedua rohani, badan. Maka disebutkan jasmani dan rohani. Jasmani itu nyala badan kita nih. Rohani nyala yadide kinan. Nah, dari kedua unsur ini dibagi lagi menjadi 4. Ya, yang pertama jasmani, yang kedua akal, yang ketiga yaitu hati, yang keempat yaitu perasaan. Nah, ada perasaan tidak kamu? Ada Ayolah makan perasaan din Ustaz. Lan manige makan perasaan. Nah, ini kan kita bahas tentang hati. Jadi kan buat pengantar kita. Yang pertama jasad. Jasad yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kita ini bukan kehendak daripada kita. Ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bermata di depan, dua pula. Juga bayangkan mata kita siko. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Dia kalaku yuk kacamata itu. Hidung itulah pula. Encungak ke bawah deh, bukan ke pucuk. Amun cungak ke pucuk, nama aku hantar kamu motor tadi nak bersempal pun dah kan. Hantar kamu ke helm tadi. Cuping itulah pula. Alap ada kecil, ada besar, itulah pula. Ya. Kata alap pun dibentuk oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah jasad yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mentafakuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, akan bertambahlah keimanan kita, ketauhidan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita pacak melangkahkan kaki menuju masjid ini. Kita pacak mandi, berpakaian ilo, berbaju ilo, melangkahkan kaki, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pacak saat ini kita sampai ke masjid ini. Masya Allah bu, banyak jemaah galak berniat nak melaksanakan ibadah, akan tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan kesempatan. Banyak jemaah kalau kita minum kalau kita sehat ini sap got lalu galon ditumpah selesai. Ada nek denya di rumah sakit tu kan isapu dekat oro ngeluar wan hidung. Ada lagi diisap lagi. Oh ayah lagi dia lolos. Suka benar kan? Nak melajukannya tu suka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita melangkah ke kaki ke sini. Banyak je nak berniat di rumah sakit tu mungkin dia lah nak sadar lah mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi suasana badan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Sampai ke sini. Akan tetapi kita segini diinjak badan yang sehat, sebagai rasa tanda syukur kita datang ke masjid ini melaksanakan ibadah, mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sakit-sakit dikit ngunjuk dengan apa? Itu tandanya dia tahu lagi melepat lama itu ya. Remate ke bahasa murad. Asal murad. Nah, akan tetapi itu wujud syukur kita, walaupun kita lah dirak-dirak, tapi ingat apa namanya? Ngage rejongan kita dulu kan? Mau berjalan lah mingkur hanya masih kita melaksanakan untuk persiapan kita masuk ke liang kubur, yaitu kita duduk tafakur melaksanakan ibadah bermajelis. Karena majelis ilmu ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dan perginya kita melaksanakan menuntut ilmu Pak Bu, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan orang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Kamu balik pergi ngaji 1000 rakaat salat sunat. Malam kabar di sinilah ada pula pengajian. Gini ngaji tadi, ibu tadi kata lapu bibi anakku tadi, lakruan dengan ada sobah, lakruan dengan ada nahwan, hijaz, lakruan pula ngagi bayati. Ada amun ada lagu lamu tu, kita dulu Allah. Ikahumul muhtadon. Itu lagu lama. Hanya mulut tadi kena. Hanya bayati akhir tadi kurang sedih. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaukum min fadli. Nah, nyempang kepada dia. Jadi itulah kemuliaan kita menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, apakah kabanda ilmu ataukah kabagala harta? Sama kamu dia ndak ilmu na harta. Milih apa bu? Ndak ilmu na harta. Ndak. Bukan milih salah satu. Ndak ilmu na harta. Hah? Ilmu. Atau kantor duit. Nah, tentu jawaban hati yang sehat, jawaban hati yang bersih adalah ingin ilmu. Ngapa? Kalau harta banyak kelemahannya. Kalau benda tu neman benar kita jaganya. Contoh saja duit.
Dua tadi kalau jaman dia ilmu, dipak senginya dipak udai, dipeka ke dalam gerobok dikunci, masuk ngeluar pula, kamar dikunci dua ke kamar pula, dikunci pula dua ke tengah, dua ke depan dikunci pula, pagar dikunci pula, empai ngeluar. Neman artinya jaganya itu. Ada pula anjing di rumah. Saru jaganya itu. Akan tetapi kalau kita ilmu itu sendiri yang akan menjaga kita. Ilmu dewe kan jaga kita. Akan tetap kalau harta siko lagi ke contohkan. Kalau harta ini semakin kita bagikan, kalau secara logika bukan secara hakikat, semakin kita injoka itu semakin berkurang. Akan tetapi kalau ilmu semakin diinjoka semakin Dep dia aja mengajar ngaji tu aku dah ya. Jadilah batas anu bae alif lam mim bae habis kalau nengko. Ada dia aja mengajar le tu. Jadilah batas alif lam mim bae yo habis nengko. Au kalau ngale benda lain bae. Jadi semakin dibagikan ilmu pengetahuan itu semakin bertambahlah yaitu ilmu. Kemudian kalau harta itu nanti akan mempersulit kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Maka harta ini adalah nikmat yang paling bawah diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka harta ini nak sekaji di mana boleh ke mana melanjutkannya. Boleh di mana melanjutkannya ke mana. Nah, kalau ilmu pengetahuan ketika kita berikan ilmu pengetahuan itu ya, kita amalkan ilmu pengetahuan itu, maka ilmu pengetahuan ilmu yang kita miliki itu akan mempermudah kita hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini adalah nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahal ladzina amanu. Siapa yang mempunyai ilmu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat beberapa derajat. Contoh di mana Ustaz? Contoh saja jemun baca doa tu, galak di majlis sedekah, baca doa, baca Quran, sambutan, dia tahu ditundulunya makan enggak? Bayu lampu dia ngaji tadi empaya sapaca ngaji saja masih kada jong jemen dulu makan. Jadi deh. Kalau kita di DB ilmu, dia tahu pokok ngedian tulah di belakang tulah. Maka tidak lain kita diharuskan untuk senantiasa menuntut ilmu, mempertebal ilmu pengetahuan kita untuk semakin tunduk dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus apa dia menyawu itu? Subhanallah walhamdulillah wala illallah wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Nah, akal pikiran ini